up to the ceiling. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah hukum perbandingan tetap. Jadi, hukum perbandingan tetap ini dikemukakan oleh Joseph Louis Proust, yang mana dia adalah seorang kimiawan asal Prancis. Jadi, Joseph Louis Proust ini mempublikasikan hasil temuannya tentang sifat senyawa. Namun, sebelum dia mempublikasikan, dia melakukan eksperimen yang mana salah satu contoh eksperimennya itu mereaksikan antara unsur hidrogen dan unsur oksigen. Dan hasil dari dua reaksi itu menghasilkan perbandingan yang sama dan tetap, yaitu 1:8. Baik teman-teman, jadi untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tabel berikut. Pada tabel ini terdapat 3 kolom. Kolom yang pertama yaitu kolom sebelum reaksi, kolom yang kedua sesudah reaksi, dan yang kolom yang ketiga perbandingan massa dalam senyawa. Jadi pada kolom yang pertama ini sebelum reaksi, itu kan yang akan direaksikan ada hidrogen dan oksigen. Saya ambil garis yang pertama, itu ada hidrogen sebanyak 1 gram dan kemudian ada oksigen sebanyak 8 gram. Maka ketika bereaksi itu akan menghasilkan senyawa air atau H2O itu sebanyak 9 gram. 9 gram ini didapatkan dari 1 gram ditambah 8 gram. Kemudian di sini pada tabel ini sebenarnya itu ada tulisan sisa hidrogen dan sisa oksigen. Ini tuh maksudnya sisa sesudah reaksi, karena hasil dari reaksi itu kan perbandingannya 1:8. Karena ini sudah sesuai, maka di sini tidak ada sisa. Kemudian pada baris yang kedua itu ada hidrogen sebanyak 3 gram dan kemudian oksigennya sebanyak 8 gram. Ini menghasilkan senyawa 9 gram. Loh, kenapa kok 9 gram? Karena itu kan untuk menghasilkan perbandingan 1:8 itu hidrogen yang dibutuhkan hanya 1 gram, sebanyak 1 gram. Jadi yang 2 gram ini menjadi senyawa sisa lain yang mana itu nanti dapat dituliskan di sini. Sesudah reaksi itu ada sisa hidrogen sebanyak 2 gram karena yang digunakan itu hanya sebanyak 1 gram dan oksigennya 8 gram. Maka nanti perbandingannya akan 1:8. Berdasarkan eksperimen yang tadi sudah dibahas, Joseph Louis Proust itu menyimpulkan bahwa setiap senyawa memiliki perbandingan unsur pembentukannya yang tetap dan tertentu. Sehingga pernyataan tersebut dikenal sebagai hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, kemudian hukum Proust itu memiliki peranan yang penting. Kenapa? Karena hukum Proust dapat menunjukkan hubungan kuantitatif antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri hukum perbandingan tetap. Yang pertama, ditemukan pertama kali oleh Joseph Louis Proust. Yang kedua, disebut juga sebagai hukum perbandingan tetap. Dan yang ketiga di sini disebutkan rumusnya yaitu A banding B sama dengan X dikali ARA banding B dikali ARB. A dan B di sini diistilahkan sebagai sebuah senyawa, sedangkan AR adalah massa atau relatif. Selanjutnya di sini ada salah satu contoh eksperimen hukum ini yaitu reaksi unsur hidrogen dengan oksigen membentuk senyawa air dan kemudian hasilnya menunjukkan perbandingan massa hidrogen dengan oksigen bereaksi tepat, yakni 1:8. Pengecualian dalam hukum oksida besi memiliki perbandingan 0,83 sampai 0,95
Penerapan hukum perbandingan tetap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu pembentukan air atau CO2. Itu contohnya seperti air hujan, air mancur, air terjun yang merupakan penyusunan tetap hidrogen dan oksigen. Karena meskipun berasal dari tempat yang berbeda, tetapi memiliki unsur yang sama yaitu hidrogen dan oksigen. Yang kedua yaitu gas karbon dioksida atau CO2 yang selalu terbentuk dari karbon dan oksigen dengan perbandingan yang sama. Contoh soal hukum perbandingan tetap. Unsur karbon dapat bereaksi dengan oksigen untuk membentuk karbon dioksida dengan perbandingan massa C banding O adalah 3:8. Tentukan massa CO2 yang dihasilkan jika direaksikan 9 gram karbon plus 24 gram oksigen. Pertama, kita menuliskan dulu C banding O sama dengan yaitu CO2. Tadi kan soal sudah ditemukan bahwa C banding O itu 3:8, maka dituliskan bahwa C-nya itu 3 dan O-nya itu 8. Mula-mula soal sudah ditemukan bahwa karbonnya itu 9 dan oksigennya 24, maka dituliskan 9 dan 24. Lalu untuk menentukan reaksinya, 9 itu dibagi oleh 3, 9 dibagi 3 maka menghasilkan 3, dan 24 dibagi 8 menghasilkan 3. Jadi karena ini sama-sama 3, jadi di reaksinya yaitu tetap semula, jadi 9 dan 24. Karena C tambah O sama dengan CO2, maka